Militer Israel bakal kembali memanggil tentara cadangan untuk dikirim ke medan pertempuran. Pengumuman itu disampaikan oleh tentara Israel pada Senin 19 Agustus 2024 waktu setempat lalu. Hal itu dilakukan lantaran tentara Israel terus berkurang dan militer mulai menghadapi kewalahan. Keputusan ini merupakan perintah dari Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant. Adapun Israel bakal merekrut 15.000 warganya yang sebelumnya dibebaskan tugas militer. Hal ini selaras dengan undang-undang terbaru Israel yang disahkan pada bulan Juni 2024 lalu. Dalam undang-undang tersebut, pemerintah Israel memperpanjang sementara usia pensiun bagi tentara cadangan. Para prajurit cadangan yang akan dipanggil kembali bertugas adalah mereka yang dibebas tugaskan dari tugas, yakni karena pengurangan personil dan berusia lebih muda dari usia pengecualian, di antaranya 40 tahun bagi sebagai besar ulang, di antaranya 40 tahun bagi sebagian besar prajurit, 45 tahun bagi perwira, dan 49 tahun bagi spesialis. Sebelumnya diketahui, IDF juga mengatakan akan merekrut kaum Yahudi Haredi. Rencananya, separuh dari rekrutan ini akan berusia antara 18 dan 21 tahun. Kemudian 40% dari perekrutan kaum Yahudi Haredi ini diperkirakan berusia antara 21 dan 24 tahun. Sisanya 10% warga yang berusia antara 24 dan 26 tahun. Namun ribuan Yahudi ultra-ortodok menolak untuk mengikuti wajib militer Israel. Menurut lembaga penyiaran publik Israel yakni Kan, seharusnya terdapat 1.000 orang Yahudi ultra-ortodok dijadwalkan mendaftar wajib militer pada hari Senin dan Selasa minggu ini. Namun pada hari Senin lalu, yang hadir untuk mendaftar wajib militer hanya 30 orang Yahudi Haredi. Kemudian pada hari selanjutnya hanya sekitar 18 orang Yahudi Haredi yang mengajukan pendaftaran. Sehingga total selama 2 hari hanya terdapat 48 orang Yahudi Haredi yang mendaftar wajib militer Israel. Hal ini menunjukkan bahwa tentara Israel telah gagal merekrut ratusan pemuda Yahudi Haredi ultra-ortodok untuk dinas militer. Serangan udara Israel menyasar sejumlah gudang tempat penyimpanan persenjataan Hizbullah di Lembah Beka, Lebanon Timur pada Senin 19 Agustus 2024 waktu setempat lalu. Serangan tersebut membuat Lembah Beka dan sekitarnya membara. Jet tempur Angkatan Udara Israel menyerang beberapa fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah secara membabi buta. Berdasarkan kondisi di Lembah Beka yang beredar di media sosial, tampak ledakan sekunder terlihat. Warga kota-kota Israel Utara telah diinstruksikan untuk tetap dekat dengan tempat perlindungan setelah ledakan tersebut. Berdasarkan informasi dari sumber keamanan yang diterima oleh Al Arabiya Inggris melaporkan bahwa serangan udara menyasar 4 desa berbeda. Tidak ada laporan langsung mengenai korban jiwa dan masih dalam pengecekan. Sebelumnya, pada Sabtu 17 Agustus 2024 lalu, militer Israel menargetkan gudang penyimpanan senjata yang digunakan oleh militan Hizbullah dalam serangan udara. Eskalasi akhir pekan lalu disebut telah menewaskan sedikitnya 10 orang, termasuk 2 anak-anak. Pada bulan Juli, serangan Israel juga menargetkan target lain yang menyimpan amunisi milik kelompok yang didukung Iran di kota Adlon di Lebanon Selatan. Tentara Israel kembali mengumumkan telah melakukan kesalahan fatal yakni salah tembak sesama anggotanya pada Senin 19 Agustus 2024 waktu setempat lalu. Diketahui seorang tentara Israel tewas terkena rudal yang ditembakkan pesawat F-15. Insiden salah tembak terjadi saat pesawat F-15 menembak gudang yang berisi banyak tentara Israel. 1 orang tewas atas nama Letnan Sahar Ben-Nun yang berusia 21 tahun dari Petah Tikva. Tentara tewas itu adalah seorang komandan di unit pengintaian pasukan terjun payung. Dia tewas dalam serangan jet tempur IDF sendiri saat mengebom serampangan di pinggiran lingkungan Hamed di bagian barat Khan Yunis, Gaza. Perwira IDF tewas dalam insiden penembakan di Khan Yunis tersebut dianggap sebagai kegagalan teknis. Selain Letnan Sahar Ben-Nun, 6 tentara lainnya juga mengalami luka-luka. Sebelumnya diketahui Israel rencananya akan menjatuhkan bom di Gaza untuk menyerang 2 target secara bersamaan. Namun sebuah pesawat yang seharusnya menyerang targetnya malah melenceng sejauh 300 meter, rudal pun menghantam gedung tempat pasukan IDF. Angkatan Udara Israel menyebut insiden karena kerusakan pada sistem navigasi bom. Terungkap penyebab insiden salah tembak sesama tentara Israel yang menewaskan seorang komandan IDF, Letnan Sahar Ben-Nun, berusia 21 tahun pada Senin 19 Agustus 2024 waktu setempat lalu.
Awalnya, jet tempur Israel menjatuhkan bom ke gedung yang lokasinya dekat tentara Israel berkumpul. Namun meski menggunakan jet tempur yang dilengkapi dengan senjata canggih untuk menembak secara presisi, tembakan tentara ternyata meleset. Salah tembak atau lebih dikenal dengan friendly fire menewaskan 1 orang, 3 lainnya terluka parah, sedangkan 3 tentara Israel lainnya terluka sedang. Pasukan pendudukan Israel setelah membunuh prajurit mereka sendiri menjelaskan bahwa insiden disebabkan oleh kegagalan fungsi amunisi yang tidak mengenai sasaran yang dituju. Diketahui tentara Israel tewas dan terluka dalam serangan pasukan pendudukan Israel terhadap pos di Gaza. Diketahui komandan IDF yang tewas merupakan perwira dari Brigade Pasukan Terjun Payung. Kejadian ini dianggap insiden memalukan bagi militer Israel. Hizbullah merilis sebuah video baru yang menghebohkan Israel pada Jumat 16 Agustus 2024 waktu setempat lalu. Video tersebut memperlihatkan fasilitas bawah tanah Imad 4 yang canggih dan menampilkan jaringan terowongan luas dan landasan peluncuran rudal. Saat dirilis, video tersebut menjadi viral dan menarik perhatian serta memicu komentar di seluruh dunia, khususnya di Israel. Para pejuang difilmkan sedang mengendarai truk-truk besar dan sepeda motor melaju melalui jalan-jalan bawah tanah yang megah yang sangat terang. Beberapa truk membawa benda-benda yang tampak seperti rudal. Saat kendaraan melaju, rekaman menjadi semakin jelas, menunjukkan jaringan terowongan luas yang digunakan Hizbullah untuk menyimpan dan meluncurkan rudal. Imad 4 dilengkapi sistem teknis canggih dan jaringan komunikasi aman yang sangat terenkripsi, yakni yang memungkinkannya menerima perintah peluncuran dalam hitungan menit. Fasilitas tersebut juga mencakup tim logistik yang komprehensif dan tim konstruksi, keamanan, dan peluncuran cadangan yang terspesialisasi, di mana semuanya beroperasi berdasarkan koordinat yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, fasilitas tersebut memiliki rumah sakit lapangan dan persediaan yang cukup untuk menopang penghuninya dalam kurun waktu 8 bulan hingga 1 tahun. Situs ini tentunya akan menjadi sumber daya vital dalam menghadapi konflik dengan Israel. Israel terus berupaya melakukan berbagai cara untuk menghalangi pergerakan Hamas. Terbaru, Israel nekat ingin membangun tembok antara Mesir dan Gaza untuk menghalangi penggalian terowongan Hamas. Negara Zionis tersebut bersikeras membangun tembok dekat koridor Philadelphia di perbatasan antara jalur Gaza dan Mesir. Israel juga menginginkan akses terhadap data dari kamera dan sensor yang memantau wilayah tersebut. Seorang pejabat senior Mesir mengatakan bahwa Kairo mendukung penarikan penuh pasukan Israel dari koridor dan perbatasan Rafah antara Mesir dan jalur Gaza. Sebuah tim teknis Israel telah menyelesaikan pertemuan dengan rekan-rekannya di Kairo untuk membahas koridor dan Rafah, namun tidak ada banyak kemajuan. Minggu lalu, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dia terus berupaya untuk memajukan kesepakatan Gaza, yakni yang akan memaksimalkan jumlah sandera yang dibebaskan dan bersikeras bahwa tentara Israel tetap berada di koridor perbatasan antara Gaza dan Mesir. Sebelumnya diketahui, Israel menutup penyeberangan Rafah pada bulan Desember 2023 lalu, namun hingga saat ini belum dibuka lagi. Warga Palestina yang membawa beberapa barang yang bisa diselamatkan meninggalkan kota Gaza. Mereka menuju daerah yang lebih aman di selatan pada tanggal 25 November 2023 lalu pada hari kedua gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Pembicaraan gencatan senjata Gaza diadakan di Doha pekan lalu yang melibatkan Qatar, Mesir, Amerika Serikat, dan Israel. Pimpinan Hamas menolak untuk berpartisipasi dalam perundingan tersebut karena kurangnya rincian mengenai syarat-syarat gencatan senjata. Seorang perwira tinggi militer Israel, Mahmoud Amaria, berusia 45 tahun tewas dalam serangan Hizbullah Lebanon pada Senin 19 Agustus 2024 waktu setempat lalu. Kelompok perlawanan di Lebanon tersebut terus melancarkan serangan setiap harinya ke wilayah Israel. Diketahui Mahmoud bertugas sebagai seorang pelacak di Brigade Regional Baram ke-300 dari Ibtin. Menurut IDF, 5 drone bermuatan bahan peledak diluncurkan dari Lebanon dalam serangan itu, dengan 3 diantaranya dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome. Namun Iron Dome milik Israel itu tak mampu bekerja maksimal, mengakibatkan 2 dari drone Hizbullah mendarat dan meledak di Galilea Barat, 1 di dekat Gasser Hasif dan dekat Yara. Pesawat nirawak itu menyerang dekat Yara, menewaskan Amaria dan melukai beberapa prajurit lainnya, termasuk 1 orang yang terluka parah.
Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan itu dan mengklaim telah menargetkan posisi militer. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini dalam ancaman serius setelah pesawat nirawak milik Hizbullah mencapai rumahnya. Laporan itu berasal dari militer Israel yang menyebutkan bahwa pesawat nirawak Hizbullah telah digunakan untuk memotret kediaman Benjamin Netanyahu di Kaisaria, Selatan Haifa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.